time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Hai. Sebelum pembelajarannya kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Bisa dipimpin sama ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut absensi ya. Jadi ketika saya absensi, setiap siswa menyebutkan nama alamatnya. Ya. 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 Alvina Restu Damayanti, Saya dari Pasuruan. Amelia Algarista, Arun Fadila, Aurelia Nurjaya, Aska Nadia Zawa, Diva Aura Mustika, Dini Nurabiza, Intan Raini, Irga Agustina Ramadhani, Lili Ambarwati, Hadir dari Medan. Lulu Ratna Palupi, Hadir dari Medan. Naila Imania, Hadir dari Lampung. Nolita Octavia, Rabia Al-Adaria, Siti Madinatul Ilmi, Zahidatul Zahira Asyidik, Oke, kita lanjut materinya hak dan kewajiban warga negara. Untuk tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Mengidentifikasi bentuk-bentuk hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis hubungan antara pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjaga keseimbangan berbangsa dan bernegara. Oke, sebelum lanjut materi, saya akan mengajukan pertanyaan atau sesi sebelum materi ya. Di rumah, kalian pasti punya tugas kan? Atau kewajiban yang harus dilakukan sebagai anak, misalnya membersihkan kamar, membantu orang tua. Coba kalian sebutkan kewajiban apa lagi selain membersihkan kamar dan membantu orang tua. Apa? Belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin, Menyayangi anggota keluarga lain. Terus apa lagi? Berbakti kepada kedua. Oke, berbakti kepada kedua orang tua. Lanjut, apakah hak yang kalian terima dari orang tua setelah melaksanakan kewajiban tersebut? Dicintai dan diperhatikan. Apalagi? Mendapat perlindungan. Terus? Mendapat pendidikan. Mendapat pendidikan. Di sekolah, selain mendapatkan hak untuk belajar, kewajiban apa saja yang harus kalian lakukan di sekolah? Mematuhi peraturan sekolah. Oke, mematuhi peraturan sekolah. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Bersikap sopan kepada guru. Ya. Lanjut materi ya.
kewajiban senantiasa beriringan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Kita tidak dapat menuntut hak saja tanpa menjalankan kewajiban. Sebagai contoh, hak dan kewajiban seorang anak, salah satunya hak adalah mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Hak tersebut diimbangi dengan kewajiban mematuhi nasihat dan membantu kedua orang tua. Upaya tersebut menunjukkan bentuk keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hak dan kewajiban itu harus selalu beriringan. Kita tidak dapat hanya menuntut hak saja tanpa adanya suatu kewajiban. Contohnya yang tadi, mendapatkan hak kita mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang ada di rumah. Menjaga kewajiban kepada orang lain dan diri sendiri tidak terlepas dari cara seseorang menghormati hak orang lain. Hal ini karena tidak mungkin ada hak tanpa kewajiban dalam membantu mewujudkan hak. Dapat disimpulkan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban warga negara sangatlah diperlukan dalam berbagai konteks kehidupan sosial. Jadi menjaga kewajiban kita kepada orang lain itu adalah menghormati hak orang lain. Hal ini karena tidak mungkin adanya hak tanpa kewajiban. Jadi kita hak dulu baru kewajiban dulu baru menerima hak. Tidak adanya kewajiban Engkau dipotong. Jadi dapat disimpulkan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban negara sangatlah diperlukan dalam berbagai konteks kehidupan sosial. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan bahwa hak dan kewajiban selalu beriringan, tidak bisa jalan sendiri. Dalam mewujudkan tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang perlu mematuhi seluruh norma yang berlaku, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum. Dengan mematuhi norma itu, pemenuhan hak dan kewajiban akan lebih mudah dilakukan. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Jadi
Kak? Ya.